Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, dipertemukan kita kembali di majelis ini dalam keadaan sehat, dalam kondisi iman. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita istiqomah, tetap di dalam iman dan amal saleh hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga Allah memberikan kita nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Hari ini atau malam ini kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, insyaallah sampai hadis yang ke-6 ya. Coba dicek di catatannya benar tidak? Terakhir kemarin hadis kelima, benar ya? Tentang perkara bid'ah. Ya, sekarang yakni tentang meninggalkan yang syubhat. Ada kata syubhat di sini, yakni yang dimaksud perkara yang masih samar, perkara yang masih belum jelas hukumnya, yang mayoritas manusia itu tidak mengetahuinya. Hanya orang-orang yang berilmu saja yang mengetahuinya. Apakah dia tergolong yang diharamkan ataukah yang dihalalkan? Karena perkara syubhat ini belum jelas antara halal dan haramnya. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yakni Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma ya. Hadis ini merupakan di antara dasar hukum yang berisi prinsip di dalam amal soleh yang harus dipegang teguh oleh setiap pribadi muslim dalam menentukan langkahnya agar tidak terjerumus atau masuk ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. An Abi Abdillah, dari Abu Abdillah. Siapa dia? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala
anhuma. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada kesalahan di sini. Baik. Saya pakai hadis yang di bawah saja supaya jelas. Ya, dicek di Bukhari 1910. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan an Abi Farwah Al-Sya'bi An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Perkara yang halal itu sudah jelas, dan perkara yang haram itu juga sudah jelas. Wa bainahuma, kemudian di antara keduanya, di antara yang halal dan yang haram, mushtabihatun, terdapat perkara yang tersamar, yang belum jelas hukumnya. Orang bilang syubhat. Kemudian pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman taraka ma syubbiha alaihi minal ithmi, maka barang siapa yang meninggalkan apa-apa yang samar atasnya, yang subhat, yang belum jelas, minal ithmi, yang itu termasuk di antara perbuatan dosa, kana limash tabana atroka waman ijtara'a ala ma yashukku fihi minal ithmi au syakka au yuwaqi'a mastabana wal ma'asi. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang subhat atasnya di antara perbuatan dosa, yakni apa saja yang termasuk perkara subhat yang ditinggalkannya, yang membuat dia ragu, dan itu termasuk adalah di antara perbuatan dosa, au syakka, atau perkara yang meragukan, ayyuwaki ammastabana wal ma'asi, maka dia akan terhindar dari perkara dosa dan perbuatan maksiat. Himallahi, yang termasuk yakni larangan Allah. Bayyarta haulal hima, di mana seseorang
yang mengembalakan ternaknya, di antara larangan ditakutkan dia akan yushiku ayyuwaqi'ahu, akan terjerumus, terjatuh di dalamnya. Baik, ini redaksinya kurang pas dengan apa yang ada di hadis Arba'in An-Nawawi yang nomor 6. Saya kembali ke sini. Wa bainahuma, di antara keduanya, mushtabihat, ada perkara syubhat. Qad la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang sebagian besar dari manusia itu tidak mengetahuinya. Jadi kalau sebagian besar nggak tahu, yang tahu cuma sebagian kecil. Kemudian Afwan, ini susunannya keliru. Ini mestinya faman waqa'a fi syubhat, maka barang siapa yang mendekati perkara atau menjauhi perkara yang syubhat, ittaqa syubhat, menjauhi perkara yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi, maka berarti dia telah memelihara agamanya. Faqad waqa'a fil haram, maka berarti dia telah menjauhi perkara yang diharamkan. Afwan. Ya. Afwan ya, di sini susunannya bolak-balik. Saya bacakan sekali lagi. Saya tutup aja di sini. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Perkara yang halal sudah jelas dan perkara yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang sebagian besar dari manusia tidak mengetahuinya. Famanittaqa syubhat, maka barang siapa meninggalkan perkara yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, berarti dia telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Di sini paman ya, wa irdihi. Jadi ada kesalahan apa namanya? Susunan di sini ya. Susunan Arabnya ini mungkin wallahu a'lam. Kenapa? Virus atau apa? Saya lanjutkan. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh kepada perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, maka ditakutkan dia akan terjerumus kepada perkara yang haram. Karra'i, seperti seorang pengembala, yar'a haulal khima, yang mengembalakan ternaknya di dekat atau di sekitar tempat terlarang. Yushiku ayyarta'a fihi, dikhawatirkan
dia akan terjatuh ke dalam larangan itu. Mungkin di situ ada tempat yang sudah dibatasi bahwa itu tempat terlarang, tapi dia berada di sekitarnya, di sekelilingnya, ditakutkan dia akan masuk ke tempat itu. Ala, ingatlah, wa inna likulli malikin, sesungguhnya setiap raja hima, yakni memiliki larangan-larangan atau daerah terlarang. Ala wa inna himallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya larangan Allah itu adalah maharimuhu, yakni apa yang diharamkan. Jadi yang dibatasi tadi, tempat terlarang itu, kalau yang dimiliki Allah itu adalah segala macam bentuk larangan-larangan di dalam Islam. Itu berarti termasuk wilayah, daerah yang tidak boleh dimasuki. Nah, kita jangan mendekat ke tempat itu. Kalau kita mendekat ke tempat itu berarti kita mendekat kepada yang haram, atau termasuk kategori kita masuk kepada wilayah syubhat, karena mendekati yang haram. Bisa jadi kurang sedikit dia sudah masuk kepada yang benar-benar haram. Wa inna fil jasadi mudghatan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat mudghah, segumpal apa? Segumpal daging. Kalau darah itu alaqah. Alaqah itu ya segumpal darah. Kalau mudghah segumpal daging ya. Idza salahat salahal jasadu kullu, jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasada, dan apabila buruk atau rusak segumpal daging itu, fasadal jasadu kullu, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ingatlah atau ketahuilah segumpal daging itu adalah al-qalbu. Qalbu di sini diartikan apa? Hati. Sebetulnya qalbu itu kalau arti yang sebenarnya jantung ya. Kalau hati itu biasanya dalam Al-Quran kadang dipakai dengan kata qalbu, kadang fuadun. Kalau fuadun itu hati yang abstrak, yang tidak berbentuk berupa jasad, seperti hati mungkin apa, hepar, atau yang Bapak makan sate hati itu, bukan hati itu ya. Saya contohkan hatinya kambing atau hatinya sapi, itu bukan termasuk kolbun. Kalau kolbun itu sendiri artinya adalah jantung. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi perkara yang halal itu sudah jelas, dan perkara yang haram itu sudah jelas. Contoh perkara yang halal. Pertama, dari segi makanan atau minuman, yang halal itu lebih banyak daripada yang haram secara fisik. Di dalam Al-Quran disebutkan apa saja yang ada di muka bumi ini adalah halal. Baru kemudian Allah menetapkan yang diharamkan, dan itu jumlahnya nggak banyak, sedikit.
Yang diharamkan, contoh dari makanan, apa contohnya? Dalam Quran yang diharamkan, sedikit kan? Coba Al-Baqarah 173. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman itturra ghaira baghin wala 'adin wala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim." Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. Pertama, al-maitah. Apa ini? Bangkai. Bangkai. Terus Darah. wadam, darah. Apalagi? Daging babi. Lahmul khinzir, daging babi. Kemudian Dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi sedikit yang diharamkan, lebih banyak yang dihalalkan berdasarkan ayat Allah dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-29. Allah katakan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Benar? Ayat 29. "Tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim." Apa kata Allah? Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kamu. Ini dasar hukum bahwa asal segala sesuatu itu adalah halal secara fisik. Dan justru lebih banyak ayam, kambing, sapi, bebek, seluruh unggas halal, kecuali burung-burung yang diharamkan. Burung elang, burung apa lagi? Halo? Cucak rawa halal apa haram? Halo? Halal. Oh, burung Pak. Justru matangnya, mentaknya lebih mahal daripada matangnya. Kalau cucak rawa matang murah nggak Pak? 100.000 nggak payu ya. Tapi mentai luwih larang. Seluruh unggas halal, kecuali yang ada nas yang diharamkan. Seluruh ikan semuanya halal. Berapa banyak jenis ikan? Ya kan? Nah, jadi yang haram itu sedikit sebetulnya. Contoh lagi, selain dari Quran yang disebutkan 4 ini, bangkai misalnya, darah, daging babi. Kira-kira anjing halal apa haram? Halo? Kenapa kok haram? Di Quran ada nggak? Nggak ada. Adanya di mana? Hadis. Kalau hadis nyebutnya apa anjing begitu? Nabi menyebut prinsipnya, ciri-cirinya, yaitu segala hewan yang bertaring. Buka Abu Dawud 4607. Selain Dari Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujr bin Hujr. Oh, bukan. 4604. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Quran dan yang sepertinya dengannya, yaitu As-Sunnah. Dan akan ada seorang lelaki yang kekenyangan duduk di kursi santainya sambil berkata,
hendaknya kalian berpegang teguh kepada Al-Quran. Apa yang dihalalkan, yang kalian dapatkan padanya, maka halalkanlah. Dan apa yang kalian dapati diharamkan bagi kalian di dalamnya, maka haramkanlah. Ketahuilah, tidak dihalalkan bagi kalian daging himar jinak. Ya, yang pertama di sini disebutkan himar, keledai. Semua daging keledai jinak di sini haram hukumnya dimakan. Kalau kuda halal. Tapi hati-hati, ojo-ojo iku sing jarene sate kuda sing dibelek tibake keledai ya. Kita kan nggak tahu. Apalagi nggak biasa orang kita makan kuda. Lah ya bendino kok orang sakit kuda, kok rutin iku jarane sapa dibelek bendino. Kita nggak tahu ya. Yang kedua, dan setiap binatang yang mempunyai taring dari binatang buas. Maka di sini seluruh hewan bertaring masuk kategori anjing, 2 kucing, ya. Terus 3 ular, 4 lowo. Kalau nggak lowo kalong. Kalau nggak kalong codot. Halal apa haram itu? Haram. Makanya kan rupanya persis anjing karena dia bertaring. Ada lagi yang bertaring, apa itu? Bedes. Monyet bertaring, nggak boleh dimakan. Pokoknya semua di antara jenis binatang buas. Nah ini, tapi semuanya itu dibandingkan dengan yang lainnya lebih banyak atau lebih sedikit? Yang haram itu lebih sedikit. Makanya mestinya label itu bukan label halal. Yang betul itu label haram. Kenapa? Karena yang haram itu sedikit. Mestinya yang dikasih label haram. Ya, ini produk babi, ditulis haram bagi muslim. Kenapa? Karena yang halal itu terlalu banyak. Sehingga jangan sampai ketika orang tidak mampu membeli sertifikasi halal, karena dia nggak mampu membeli, akhirnya orang nggak mau makan. Kenapa? Karena yang halal itu banyak. Masa kita minta yukna tonggo sebelah dodol pecel, kita mau beli yukna sampai wis duwe label halal. Ya nggak mungkin dong tetangga kita. Kenapa? Karena semua umumnya lebih banyak yang halal. Justru yang haram itu yang sedikit. Mestinya yang dikasih label itu yang sedikit. Ya kayak rokok itu sedikit atau banyak? Sedikit. Iya, makanya dikasih label dilarang. Dapat menyebabkan ini dan itu. Aslinya sebetulnya malu-malu dia mau nyebut langsung haram. Malu-malu, sebetulnya kan lebih tegas ya, haram, selesai. Maka nggak ada orang ngerokok. Tapi di situ hanya disebutkan madorotnya saja. Padahal tidaklah sesuatu yang membawa madorot itu pasti dilarang untuk dikonsumsi. Baik, jadi yang haram itu jelas. Ini dari segi produk makanan, minuman, dan turunan-turunannya. Nah, yang kedua, yang haram itu dari segi perilaku. Banyak yang dihalalkan daripada yang diharamkan dari segi perbuatan. Di dalam Al-Quran, di antara perbuatan-perbuatan yang diharamkan itu, contoh misalnya, dia bisa menjadi haram kalau sesuatu yang dimakan dari hasil pertama, yaitu al-maisir, judi. Yang kedua, riba. Yang ketiga, gharor, nggak jelas. Menipu. Ini perbuatan-perbuatan yang nanti konsekuensinya dihukumi haram. Tapi jelas di dalam Al-Quran tegas, tidak ada kesamaran. Contoh di dalam surah Al-Maidah, surah 5 ayat yang ke-90. Allah Jalla wa'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Ya, terus? Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ya. Yang pertama, innamal khamru. Ini hamr karena apa? Haram karena fisiknya, karena zatnya yang memang haram. Sebagaimana tadi babi, dan nggak bisa dirubah. Nah, adapun yang kedua, al-maisir, judi. Haram karena apa? Perbuatannya. Maka siapa saja yang memakan, mengkonsumsi, meminum dari hasil judi, maka haram. Karena sebab perbuatannya. Yang ketiga, yakni apa? Wal ansabu, berkorban untuk berhala. Ini perilaku atau zat? Perilaku. Yang keempat, wal azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah. Ini zat apa perilaku? Perilaku. Ada kalanya zatnya yang diharamkan, ada kalanya perbuatannya yang diharamkan. Makanya kolas itu haram nggak? Halo, sampai kailing kolas dia. Iya, cilik muteran itu oleh brem, sampai lah karo kan dia, ya. Brem nek ngono oleh apa? Oh, oleh permen ya. Itu termasuk kategori yang diharamkan dari segi apa? Perbuatan. Maka karena perbuatannya haram, hasilnya pun kalau dimakan menjadi apa? Haram. Munggah titik lote. Mari lote apa? Porkas. Ya. Munggah titik meneh apa? SD, SP. Sopo sing biyen tahu oleh SDSP, maka hasilnya adalah haram. Perbuatannya ketika tombok itu haram, dosa, hasilnya pun demikian. Jadi dalam Al-Quran itu sudah jelas. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang belum jelas hukumnya dalam kehidupan ini, antara yang halal dan haram ini, inilah yang banyak bertebaran, dan ini harus berhati-hati. Sebagaimana digambarkan tadi, bahwasanya dikhawatirkan ar-ra'i kar-ra'i, yakni seorang pengembala, dia mengembalakan ternaknya haulal hima, yakni berada di sekeliling larangan. Dikhawatirkan apa? Ayyar ta'fihi, dia akan masuk terjerumus kepada yang diharamkan itu. Sementara Allah memiliki wilayah terlarang itu. Apa saja yang diharamkan. Makanya dalam hidup ini jangan nyerempet yang haram. Dikhawatirkan nanti masuk kepada yang haram itu. Contoh, gaji itu halal apa haram, Pak? Halo? Halal. Jelas nggak hitung-hitungannya, Pak? Jelas. Ada struknya nggak, Pak? Kalau dapat tanda tangan nggak, Pak? Tanda tangan. Tapi suatu saat ono dum-dum amplop nang kantor. Sing dinteni jare. Ya. Ya ini. Orang bilang ya itulah apa istilahnya. Ketika ditanya, "Loh, apa iki?" Awak dhewe lak wingi wis oleh gaji. Oh, iki bonus. Endi tanda tangan? Loh, gate tanda tangan. Loh, ada hitung-hitungannya wis gate, pokoke trimo nek gelem. Ya. Pertanyaannya, dikatakan haram, loh saya enggak nyuri. Ya. Oh, saya enggak nyuri, saya dikasih kok. Dikatakan halal, loh saya kan sudah dapat gaji kemarin, iki opo? Ketika ditanya nggak bisa menjelaskan, wes sampai jopoen, kok nek gak gelem goreng.
Inilah yang disebut yang subhat. Dan ini banyak nggak Pak dalam kehidupan? Banyak. Loh, sampai pol. Berarti wis numpuk berarti. Ini yang banyak. Nah, kita belajar supaya hati-hati kepada yang masuk kepada yang haram, yang gitu-gitu syubhat itu harus ditinggalkan. Kenapa? Salah sedikit aja kita sudah masuk kepada yang haram. Kalau memang itu bonus, mesti ada hitung-hitungannya enggak? Ada aturannya, ada hitung-hitungannya, dan resmi. Dan kita kalau mendapatkan mesti harus apa? Ada tanda tangannya, ada laporannya, dan itu nanti ada tim audit ya yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi banyak hal-hal seperti itu. Yang kedua, sampean memiliki kedudukan atau memiliki posisi strategis sebagai decision maker di dalam perusahaan. Wah, itu jare wong nggon garing apa terus? Terus apa? Astagfirullah. Terus kebes wal keplek ya. Enggak kebes ya, nek keplek itu tempe. Ya. Jadi ketika hari raya, ada kiriman parcel. Ya. Nah, ngirimnya ini ke rumah pribadi. Ketika ditanya ini dari mana? Ini dari perusahaan ini. Ya. Dari perusahaan ini. Mestinya parcel itu kalau dari perusahaan ngirimnya kemana? Ke kantor kan? Berarti apa? Istilahnya apa? Kalau ada G2G ini apa? Perusahaan ke perusahaan apa? Institution atau factory atau pabrik atau apa ke perusahaan istilahnya ya. Bukan ke pribadi. Tapi kenapa kok datangnya itu ke rumah kita, ke pribadi kita? Kenapa? Halo? Karena kita mungkin dianggap orang yang berjasa. Berjasa bagi perusahaan itu untuk melancarkan bisnis. Yang itu bisa jadi perusahaannya tahu atau tidak. Kita mendapatkan itu. Kalau nggak bekerja di tempat perusahaan itu, kira-kira dikasih apa enggak? Halo? Kalau kita, jangankan kita bekerja, jangankan kita menjabat, tidak bekerja di tempat itu, seandainya tidak menduduki di tempat yang strategis itu, kira-kira dapat atau tidak? Kayak apa ngakei wong gak manfaat ya. Iki penting iki bagian penting ini. Nek kalau wong iki kok bisnis kita besok yang akan datang hilang ini. Makanya kudu diramut. Itu tiga macam-macam. Yo gak parcel tok. Kadang-kadang apa? Yo macam-macam. Amplop itu wis mari. Yang ketiga apa meneh? Ya banyak, mungkin voucher atau diskon atau macam-macam. Nah, kalau kita lihat antara halal dan haram, dikatakan haram, lu aku gak nyolong kok. Gak nyolong. Dikatakan halal, halal itu kalau orang lain tahu kita tidak masalah, tidak ada beban. Tapi umumnya kalau dapat itu, maaf, kalau dapat seperti itu, kita berharap orang lain tahu atau tidak? Halo? Nggak ngerti, nek iso kanca dhewe gak ono sing ero. Nek perlu menengahi, aku ndelok wingi ono wing ngirim nang omah, endi gak ono. Malah ditutup-tutupi. Dan itulah ciri daripada dosa. Al-ithmu, kata Nabi, dosa itu adalah mahaka fi nafsika. Apa yang ada di dalam hatimu, yakni berupa ketidaktenangan. Hati kita tidak tenang. Wa karihta, dan kau tidak suka ayat li'a alaihin nasu, orang lain mengetahuinya.
Itu ciri daripada dosa itu dua. Mahaka fi nafsika, apa yang membuat hatimu tidak tenang, membuat hatimu bimbang dan ragu. Wa karihta, dan kau tidak suka ayat li'a alaihin nasu, orang lain mengetahuinya. Itu berarti sebuah perbuatan dosa. Makanya orang itu nggak perlu tanya kepada ulama, sebetulnya hati ini bisa dimintai fatwa. Tanya kepada hati kita. Hati apa? Hati nurani. Makanya ini disebutkan, ala ketahuilah di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Ini kaitannya dengan hati. Contoh, melaku-melaku nang ngarep nemu duit kelir abang sak gebok. Nek sak bendel, maaf, sak bendel ya. Berarti berapa, Pak? 10 juta. Saya tanya, pas di depan kita, itu kita ambil atau kita lewati? Ngaku oleh. Halo? Diambil kan? Baik. Yang kedua, ketika kita ngambil, itu tengok kanan kiri apa enggak? Hati kita ragu enggak? Ragu enggak? Deg-deg enggak? Ambil noleh kanan kiri. Saya tanya yang kedua, berharap orang lain tahu atau tidak? Enggak berharap. Berarti itu sudah termasuk perbuatan dosa. Baik, kalau itu masih berupa perkara-perkara yang menyebabkan dosa, mungkin barangkali dia akan disiksa oleh Allah di neraka, tapi masih memungkinkan dia diampuni oleh Allah karena dia melakukan perbuatan yang haram. Tapi kalau subhatnya itu dalam perkara akidah, itu yang berbahaya.
Kalau subhat itu ada pada perkara akidah, bukan hanya dia melakukan perbuatan dosa, dikhawatirkan dia akan masuk ke wilayah kesyirikan dan kekufuran. Makanya dalam Al-Quran ada ayat-ayat muhkam dan ada ayat-ayat mutasyabih. Ada muhkamat, yaitu pokok-pokok isi Al-Quran yang hukumnya udah jelas, dan itulah yang pasti, yang menjadi penentu. Tapi ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang masih di dalamnya ada kesamaran. Nah, siapa yang mengikuti perkara syubhat yang belum jelas hukumnya, dia tidak mau kembali kepada yang muhkam sebagai penentu yang benar, maka dikhawatirkan dia akan masuk kepada wilayah kesesatan. Makanya di sini disebutkan, wa ammal ladina fi qulubihim zayghun. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, fayattabi'u ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wil, di mana mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan apa? Fitnah, ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil, dengan cara mencari takwil dari ayat-ayat yang samar itu. Apalagi sudah jelas gak ada yang tahu makna dari ayat itu. Contoh, harful muqatta'ah yang ada di awal surat seperti alif, lam, mim, ha, mim, yasin, toha, tidak ada yang mengetahui artinya kecuali siapa? Allah. Maka kita nggak boleh memasuki wilayah itu. Tapi ada sebagian dari kaum muslimin yang menganggap bahwa nama lain dari Rasulullah adalah Toha, nama lain dari Rasulullah adalah Yasin, sehingga muncullah syair salatullah salamullah ala Toha. Toha siapa? Rasulullah. Ala Yasin. Yasin siapa? Habibillah. Maksudnya syair itu menganggap bahwa Rasul punya nama lain Toha dan Yasin. Padahal tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwa Rasul punya nama lain Toha dan Yasin. Rasul punya nama lain, tapi tidak ada salah satu di antaranya Toha dan Yasin. Rasul punya nama lain berapa? 9 macam nama Rasul. Buka Muslim KBC nomor 2168. Silakan. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Aku mempunyai beberapa nama. Apa saja? Yang pertama, aku bernama Muhammad. Ana Muhammad. Yang kedua, aku bernama Ahmad. Wa ana Ahmad. Dan yang ketiga, aku bernama Al-Mahi. Al-Mahi artinya penumpas, maksudnya di mana Allah menumpas kekafiran karenaku. Kemudian yang keempat, aku bernama Al-Hasir. Al-Hashir yang artinya pengumpul, maksudnya di mana Allah SWT mengumpulkan manusia atas risalahku. Iya. Yang kelima, dan aku bernama Al-Aqib. Al-Aqibu artinya penutup, maksudnya di mana tidak ada seorang jua pun, tidak ada seorang jua pun lagi nabi sesudahku. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Kemudian yang keenam, dan sesungguhnya aku oleh Allah diberi nama Ra'uf. Dan yang ketujuh, Rahim. Rahim, ya. Ra'uf dan Rahim, penyantun dan penyayang. 2169. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa nama kepada kami sebagai nama beliau pribadi. Sabdanya, aku bernama Muhammad, Ahmad, Al-Muqaffa, sama dengan Al-Aqib yaitu penutup, Al-Hashir, Nabiyu Taubah dan Nabiyu Rahman. Iya, ditambah di sini yakni Nabiyu Taubah dan Nabiyu Rahmah, itu tambahannya. Jadi totalnya berapa? 9. Kalau Al-Hashir sudah. Kemudian Muhammad, Ahmad, Al-Muqaffa sama dengan Al-Aqib.
Tambahannya di sini yaitu Nabiyut Taubah dan Nabiyur Rahmah. Inilah nama-nama lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak jumpai yang terkenal dan dianggap oleh sebagian dari kaum muslimin dengan nama lain Toha dan Yasin. Wallahu a'lam. Ya. Ini contoh. Kalau sudah memasuki wilayah-wilayah syubhat, itu kita dikhawatirkan nanti masuk kepada ranah yang diharamkan. Maka kembalikan kepada yang muhkam, kembalikan kepada yang jelas antara halal dan haramnya. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silakan. Ini mohon maaf, ini menyangkut BUMN ya. Karena ada teman cerita di BUMN itu ini sudah disepakati oleh aturan hukum DPR mungkin ya. Dalam pengaturan di BUMN itu gaji itu tidak hanya 12 bahkan sampai 24 gaji. Jadi seperti bonus gitu. Itu statusnya gimana? Tapi itu disepakati dari ada aturannya. Iya, selama ada aturannya Pak, nggak apa-apa. Halal. Kalau perlu jangan 24 Pak. Berapa? Gaji setahun Pak mesti sah. Berarti 24 itu berarti. Itu apakah tidak menyalahi pengelolaan aset negara yang menjadi hak masyarakat? Ya, yang lebih tahu dapurnya kan mereka. Ya kan, kita hanya mereka-reka. Selama itu ada aturannya, ya maka sah-sah saja. Gitu. Apakah aturan itu dibuat misalnya ternyata mendolimi orang lain atau mendolimi rakyat? Ya, yang buat aturan itulah yang dosa. Yang buat aturan itu yang dosa. Karena bisa jadi kalau sudah berkumpul orang-orang jahat, dia bisa menciptakan aturan-aturan untuk mengambil hak orang lain. Dan itulah ciri dari fitnah akhir zaman ya, yang dikabarkan oleh Nabi ketika nanti ada pemimpin yang memukul punggungmu dan merampas hartamu. Merampas harta di sini tidak sewenang-wenang, bisa jadi diciptakan sebuah aturan bagaimana caranya mengambil harta rakyatnya dengan aturan-aturan yang diciptakan. Ya sudah, kita sebagai rakyat bersabarlah. Mintalah hak kita kepada Allah. Ya. Dan mereka nanti akan bertanggung jawab kepada Allah. Kalau kita minta hak kita, Pak, bisa jadi nggak dapat apa-apa. Bisa jadi kita akan ya dikategorikan macam-macam. Bersabarlah. Ya, wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.